Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast edukasi ini. Saya Nova Fitriana, NIM 220 102 40 31. Kali ini saya sebagai mahasiswa Teknologi Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan akan mewawancarai ibu-ibu PKK dari Desa Genjeran, Surabaya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najma Ainur Sekia Arima. Saya berasal dari Kenjeran, Surabaya nih. Nah, alhamdulillah selama 3 tahun ini saya dipercaya memegang amanah sebagai anggota PKK atau yang biasa disebut pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kampus saya, yaitu di Kenjeran, Surabaya. Nah, betul sekali nih ya. Tema podcast kali ini adalah Pancasila sebagai pandangan masyarakat. Untuk pertanyaan pertama nih ya, menurut Ibu Najma, apakah ada keterkaitan yang erat nih antara PKK dengan peran Pancasila sebagai pandangan masyarakat di Indonesia ini? Menurut saya nih, Mbak ya, menurut saya ini di antara PKK dan Pancasila ini memiliki keterkaitan yang erat nih. Dalam masyarakat, PKK ini dijadikan sebagai salah satu program penghayatan dan pengamalan terhadap Pancasila yang berarti dapat melakukan implementasi yang baik terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Iya, baik. Menurut Ibu Najma, kegiatan dalam PKK tersebut lebih jelasnya seperti apa ya, Bu? Nah, dalam kegiatan PKK, kami itu sangat mendorong dan mendukung terutama kaum ibu-ibu rumah tangga yang lebih berpartisipasi secara aktif di dalam mengamalkan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun lingkungan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kegiatan PKK tersebut. Iya, baik. Kalau boleh tahu, Ibu Najma, seperti apa sih kegiatan yang ada di kegiatan PKK? Apakah Ibu Najma bisa menyebutkan satu persatu? Tentu saja nih, Mbak ya. Jadi kegiatan saya dan ibu-ibu lainnya di dalam PKK ini, kami yang pertama itu melakukan pembinaan pada anak dan remaja. Tujuannya itu untuk menumbuhkan perilaku budi pekerti dan sopan santun yang sesuai dengan moral bangsa Indonesia ini. Nah, yang kedua, memasyarakatkan budaya terkini dan hak asasi manusia. Yang ketiga, meningkatkan kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Yang keempat, pembinaan wawasan kemitraan sejajar pria dan wanita. Yang kelima, meningkatkan gotong royong dan kesetiakawanan sosial. Yang keenam, pembinaan lansia atau lanjut usia agar dapat menjaga kesehatan, keterampilan, dan melaksanakan kegiatan secara produktif. Yang ketujuh, memantapkan program-program penghapusan kemiskinan. Yang kedelapan, BKB atau bisa disebut Bina Keluarga Balita yang dilakukan dengan cara memberi penyuluhan tentang hidup sehat dan pentingnya pendidikan anak usia dini. Yang kesembilan yaitu PAUD, pendidikan anak usia dini. Kegiatan ini adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak tersebut memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Yang ke-10, perpustakaan. Yang ke-11, fasilitas pengembangan kemampuan memasak. Yang ke-12, meningkatkan pengembangan corak, motif, dan pemasaran kerajinan daur ulang limbah plastik. Yang ke-13, peningkatan mutu posyandu atau pos pelayanan terpadu, di mana selain mengadakan posyandu rutin juga disertai dengan penyuluhan berkaitan dengan kondisi kesehatan anak di lingkungan masyarakat tersebut. Yang ke-14, kesehatan ibu dan anak. Yang ke-15,
peningkatan PHBS atau biasa disebut perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini berkaitan dengan kesehatan lingkungan sekitar, misalnya rumah sehat, yaitu rumah yang cukup ventilasinya dan bersih lingkungan sekitarnya. Yang ke-16, pembinaan keagamaan, yaitu kegiatan pengajian atau siraman rohani oleh tokoh masyarakat yang diikuti oleh ibu-ibu yang diadakan seminggu sekali. Hal ini tuh ada di dalam buku agenda harian 1 TPPKK Desa Kenjeran, Surabaya. Wow, sepertinya kegiatannya sangat menarik ya Bu ya. Iya nih. Selama kegiatan tersebut, Ibu Najma dan teman-teman Ibu Najma dalam anggota PKK-nya yang kegiatan mengacu kepada 10 program pokok PKK itu apa saja ya Bu? Bisa disebutkan? Bisa sekali nih, dalam kegiatan tersebut kami mengacu pada 10 program pokok yang udah kakak tahu tadi, yaitu yang pertama penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang kedua gotong royong, ketiga pangan, keempat sandang, kelima perumahan dan tata laksana rumah tangga, yang keenam pendidikan dan keterampilan, yang ketujuh kesehatan, yang kedelapan pengembangan kehidupan berkooperasi, yang kesembilan kelestarian lingkungan hidup, yang kesepuluh perencanaan kesehatan. Masya Allah, Kak, kegiatan tersebut sangatlah positif ya dan mengedukasi masyarakat sekali ya. Nah, apakah ada kegiatan rutin lain ya Bu? Dari teman-teman Karang Taruna yang melakukan hal tersebut? Tentu saja ada dong Mbak. Jadi saya dan ibu-ibu kakak lainnya ini melakukan rapat sebulan itu 3 kali untuk mengevaluasi kinerja kami. Nah, selain itu, rapat kami ini bertujuan agar semua ibu-ibu PKK dapat menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama PKK tersebut. Kan tadi ada 10 program tuh. Nah, itu di situ kita mengevaluasinya lebih lanjut. Nah, selain itu, selama sebulan sekali, setiap minggu pertama, kami rutin melakukan kegiatan ngaji bareng nih. Jadi bagi yang ibu-ibu muslim, kami menerapkan seminggu dalam minggu pertama itu kita melakukan pengajian rutin. Nah, selain itu bagi ibu-ibu yang non muslim, kami tetap menghargainya dengan cara kita tetap menyelenggarakan peringatan hari-hari besar mereka gitu. Kegiatan yang sangat baik ya Bu. Dalam hal tersebut ibu-ibu PKK lainnya ini sangat bermanfaat dan positifibus ya Bu. Semoga kedepannya kegiatan-kegiatan ini semakin berkembang. Baik Bu, dari kegiatan yang sangat positif tersebut, Ibu bisa menyebutkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap sila untuk menyoroti program yang ada dalam kegiatan PKK tersebut. Apakah bisa dijelaskan lagi? Baik, jadi saya jelaskan ya Mbak. Iya Mbak, jadi dari jawaban saya nih diambil dari kutipan Undang-Undang tahun 1945 yang di dalamnya ada nilai yang merupakan salah satu dari 45 butir nilai Pancasila yang digunakan dalam kegiatan PKK, yaitu yang pertama adalah sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, di mana manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu selanjutnya mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, dalam sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kedua ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia,
tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Dalam sila ketiga yaitu sila Persatuan Indonesia, di dalamnya ini kami mengutamakan menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah ya, selanjutnya itu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Dalam sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila keempat ini, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, serta tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, untuk sila kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, serta mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, apakah ada pesan-pesan yang ingin Ibu Najma sampaikan terhadap teman-teman generasi milenial saat ini, yaitu bahwasannya mereka bisa mendengar podcast ini ya, agar mereka paham akan pentingnya peran PKK di dalam masyarakat. Baiklah, untuk teman-teman generasi muda sekalian, nah, kalian ini harus memahami setiap segi yang ada di dalam masyarakat kita, seperti halnya PKK, yaitu pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga adalah suatu gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan dalam Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur 2010. Nah, uraian saya tadi itu dapat disimpulkan, maka kelompok PKK atau pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga adalah sebagai pelaksana pengamalan Pancasila secara subjektif dan dengan kesadaran ketataan serta kesiapan keanggotaannya untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Mengamalkan Pancasila sebagai bangsa Indonesia adalah merupakan suatu keharusan dan harus dikembangkan pada zaman maju atau zaman milenial ini. Wow, keren sekali ya Ibu Najma ini. Pesan dan kesannya sangat bermakna dan bermanfaat banget nih ya guys. Kemajuan bangsa ini, kita ini 10-30 tahun ke depan berada di tangan kita dan tidak dapat dibeli dengan harga berapapun dan oleh siapapun. Jadi kita sebagai generasi muda harus berpikir kritis dan tidak boleh gampang terprovokasi nih guys ya. Betul kan Ibu? Betul sekali, Mbak. Wah, gak terasa nih ya, kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton podcast ini, terutama terima kasih kepada Ibu Najma yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berwawancara tentang hanya pentingnya PKK terhadap generasi milenial sekarang ini. Saya Nova Fitriana izin undur diri, bila ada salah kata atau tindakan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.